hati ini harus diuji Bapak Ibu? Yang pertama, karena tidak ada lain, tidak ada bukan, Tuhan melihat hati. Tuhan gak pernah tertarik dengan apa yang ada di luar diri kita. Ibu-ibu, sehebat apapun engkau merawat wajahmu dengan skincare, dengan apapun supaya kau terlihat glowing, awet muda, itu gak penting bagi Tuhan. I wanna thank you, God. I wanna thank you, Lord, for everything I have. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami menyembah Tuhan, Allah yang tidak pernah berubah janji-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada di penghujung tahun di bulan Desember ini. Semua karena anugerah Tuhan di hidup kami. Dengan apapun kami tidak akan pernah bisa balas kasih-Mu bagi kami. Satu hal Tuhan, ajar kami hidup menyenangkan hati Tuhan. Ajar kami memberi apa yang terbaik dari hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami semua yang datang hari ini memberi hidup, roh, jiwa, dan tubuh kami untuk kebenaran firman Tuhan. Urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Berbicara bagi kami dan sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami buka hati bagi firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu, silahkan duduk. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Iya, puji Tuhan ya, tanpa terasa kita ada di penghujung tahun 2024. Dan saya percaya bahwa satu kerinduan Tuhan, apa yang bisa kita berikan bagi Tuhan ya dari hidup kita pada hari-hari ini ya, terutama kita sebentar lagi kan merayakan Natal. Biasanya kalau bulan-bulan Desember itu gereja penuh ya, soalnya banyak Kristen kapal selam. Ya, kalau mulai Desember muncul di permukaan, nanti setelah itu dia tenggelam lagi ke bawah. Tapi saya percaya hari ini bukan Kristen kapal selam ini ya, ini jemaat yang luar biasa. Tepuk tangan dong buat jemaat siang hari ini. Apa yang terbaik yang kita bisa berikan bagi Tuhan saudara, yaitu hati kita. Kenapa hati? Saya bersyukur saya dapat tema hari ini yaitu ujian hati. Kenapa? Karena puji Tuhan tadi pagi pertama kali suami saya itu mau menyampaikan firman Tuhan, dan yang mendapat kehormatan tuh GSJS loh. Ya, jadi udah dari dulu Pak Michael tuh bilang, ayolah Pak, khotbah. Suami saya itu nggak mau, karena dia bilang aku itu di belakang layar saja. Lalu dia selalu berkata begini, aku tuh nggak pinter loh, nggak pinter ngomong, nggak pinter apa. Saya bilang, untuk menyampaikan firman Tuhan tuh Tuhan nggak butuh orang pinter. Kalau kamu pinter jadi profesor sana ya, tapi menyampaikan firman Tuhan itu adalah kita menyampaikan apa yang kita alami bersama dengan Tuhan. Dan bukan berteori, tapi khotbah yang hidup itu adalah yang kita alami bersama Tuhan. Lalu dia bilang, oke, kalau gitu, lalu diokein saudara. Ketika sudah diokein, mulailah dia mempersiapkan khotbah. Yang pertama dia khotbahkan itu, saya. Saya lagi masak di dapur kayak gini. Jadi gini loh saya. Hati itu, saya sambil masak, amin. Hati manusia itu tempat Tuhan berbicara loh. Saya jalan ke kamar diikuti, jadi hati manusia. Saya bilang, iya amin. Jam 12 malam udah mau tidur. Kalau kita itu menyelidiki hati, iya tapi ini udah jam 12 malam. Hati saya pun sudah tertutup untuk mendengarkan khotbahmu. Jadi selesai dulu ya. Tapi saudara, saya itu ternyata dari omongannya dia, karena makanya saya bilang tadi akhirnya begitu tahu di sini Pak Rubin Adi gini, Bu, nanti tahun depan suami harus khotbah di gereja saya. Kata suami saya, bisa Pak, tapi harus minta 2 tahun sebelumnya. Bukan karena jadwalnya penuh, 1 khotbah 2 tahun persiapannya. Dan saya yang dikhotbahin terus Bapak Ibu. Tapi dari dia ngomong itu ternyata saya dapat sesuatu loh. Dia bilang begini, kamu tahu gak, saya itu belajar ya, ternyata kata jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, itu diambil dari bahasa Ibrani. Terus saya itu gini, aku aja pengkhotbah gak pernah loh main-main bahasa Ibrani. Kamu baru kali ini naik sudah main bahasa Ibrani loh. Top loh, ini mantap loh saudara. Dia bilang itu artinya menjaga seperti security, seperti satpam itu menjaga.
Jadi kalau saudara punya perumahan dijaga satpam, itu kan kalau orang mau masuk tanya mau ke rumah siapa? Misalnya ke rumah Bu Debi, sudah tahu di blok berapa? Oh enggak tahu, ada keperluan apa? Itu satpam kalau bertanya begitu bukan karena dia kepo. Saudara jangan marah. Bahkan kadang minta KTP-nya ada, bukan karena dia nggak percaya kita, karena memang tugasnya itu menjaga. Jadi saudara, ketika Alkitab berkata kita harus menjaga hati seperti satpam, kita nih harus tahu loh yang masuk dan keluar dari hati kita itu hal apa. Lalu suami saya tuh khotbahin saya, itu semua masuk loh. Saya tuh mendapatkan hal yang baru ternyata. Saya bilang, kamu sering-sering aja ya di jadwal ya, supaya saya juga dapat sesuatu. Dia belajar, dia sampaikan sama saya juga diberkati. Nah saudara, yang paling saya mendapat berkat itu adalah ternyata hati kita ini itu bukan Tuhan loh yang jaga. Karena Alkitab bilang kamu yang harus jaga. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Nah kita beli handphone aja, handphone mahal. Saudara selesai beli handphone, saudara beli apa? Anti gores. Saudara beli casing supaya kalau handphone itu jatuh atau kena apa-apa, kacanya tidak tergores. Kalau jatuh pun tidak pecah. Betapa seringnya kita ini semua barang-barang yang di luar diri itu kita jaga sedemikian hebat. Barang mahal, maaf saudara yang punya mobil mahal, ya kalau bisa jangan sampai orang mau deket-deket aja. Itu orang kalau beli mobil mahal, saudara, dia kalau duduk itu nggak jauh-jauh dari mobilnya. Dia pasti cari tempat duduk yang dia bisa melihat mobilnya. Ini sih kalau orang belum kaya-kaya banget. Kalau yang udah kaya banget tuh nggak peduli itu ya. Tapi kalau yang belum kaya banget, dia cari tempat duduk di restoran yang dia bisa mantau mobilnya. Supaya kalau ada apa-apa dengan mobilnya, sebegitu hebat kita menjaga sesuatu yang di luar diri. Tapi seringkali kita lupa menjaga hati yang ada dalam diri kita, dan itu yang sangat Tuhan peduli loh. Jadi hari ini saya kasih tema ujian hati. Kenapa hati ini harus diuji Bapak Ibu? Yang pertama, karena tidak ada lain, tidak ada bukan, Tuhan melihat hati. Tuhan gak pernah tertarik dengan apa yang ada di luar diri kita. Ibu-ibu, sehebat apapun engkau merawat wajahmu dengan skincare, dengan apapun supaya kau terlihat glowing, awet muda, itu gak penting bagi Tuhan. Tuhan gak pernah tertarik dengan itu. Tapi Tuhan tertarik dengan manusia batiniahmu yang ada jauh dalam hatimu. Makanya Alkitab berkata, walaupun manusia lahiriah kami merosot, tapi manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Mau saudara itu mau DNA salmon, mau DNA apalagi ikan tudek kah, ikan asin kah, semua itu kamu rawat tubuhmu dengan, kalau hatimu itu ada sesuatu yang tidak beres. Maaf Bapak Ibu, kita ini tidak berkenan sama Tuhan. Ketika pertama kali Saul itu iri hati kepada Daud, ya maka Tuhan itu sudah menjatuhkan Saul dari kedudukannya. Dan dia berfirman kepada Samuel, kamu pergi ke rumah Isai, dan ada satu dari anak laki-lakinya di sana yang akan aku urapi menjadi raja. Pada saat itu Bapak Ibu, Daud ini seorang yang di keluarganya tidak dianggap. Semua kakak laki-lakinya itu dilatih menjadi prajurit, mereka berperang, tapi Daud tidak. Karena bagi orang tuanya Daud ini tidak masuk hitungan. Jadi ketika Samuel memberitahu Isai bahwa ada salah satu anak laki-lakimu yang akan diurapi menjadi raja, itu Isai bilang sama semua anaknya, besok kamu semua pakai baju bagus, kita akan datang ketemu Nabi Samuel, dia akan urapi salah satu dari kalian. Lalu Daud bilang, papa aku kecuali kau. Kau enggak. Besok kamu gembalakan kambing domba yang cuma berapa ekor itu. Kau tidak ada tampang jadi raja. Kenapa Tuhan begitu mengangkat Daud tinggi? Karena Daud itu mengalami banyak kepahitan dalam hidupnya, peristiwa, tapi dia tidak izinkan satu kepahitan pun masuk dalam hatinya. Saya mau tanya, coba kalau Gen Z zaman now mengalami seperti apa yang Daud alami, ya banyak yang sudah naik ke apartemen udah lompat itu. Saya berdoa ya Gen Z zaman now tuh kau harus punya nilai juang yang kuat, amin. Jangan biarkan satu keadaan apapun merusak jiwamu, makanya pasang anti gores di hatimu, katakan.
Jangan apa dikit kecewa, apa dikit tertekan, apa dikit terluka. Ya, ayo. Semua yang terjadi di hidup kita itu cara Tuhan untuk membentuk sikap hati kita. Ketika akhirnya Samuel lihat Eliab, kakak Daud yang tinggi, dia bilang, berdiri di hadapanku seorang yang akan diurapi Tuhan menjadi raja. Lalu Tuhan berkata apa? 1 Samuel 16 ayat yang ke-7 kita baca. Ya, ini alasan yang pertama kenapa engkau harus menjaga hati. 1 Samuel 16 ayat 7 baca 1, 2, 3. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi penting gak kita menjaga hati kita? Sangat. Karena manusia melihat apa yang depan mata. Manusia melihat penampilanmu, manusia melihat merek bajumu, manusia melihat merek jam tanganmu. Tapi di mata Tuhan itu semua gak ada artinya. Jadi jangan habiskan uangmu, jangan habiskan niatmu, jangan habiskan sesuatu yang ada dalam dirimu untuk berjuang membangun semua yang ada di luar dirimu. Karena Tuhan gak tertarik dengan semua itu. Tuhan tertarik dengan manusia dalam hatimu, itu hati nurani. Akhirnya Samuel bilang, kita gak akan duduk makan, masih ada anakmu? Ada. Tapi dia gak ada tampang raja. Panggil dia, kita tidak akan mulai acara ini sebelum dia datang. Lihat, waktu kau punya hati yang berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan akan tinggikan engkau. Dimanapun orang menyembunyikan engkau, Tuhan tahu hatimu, katakan. Yang kedua, kenapa kita harus diuji hati kita? Kita baca bersama, saudara. Seberapa hebat doamu, kau mau puasa, kau mau berdoa puluhan tahun, kau mau apapun lakukan dalam hidup ini yang kelihatannya rohani. Kalau hatimu itu bercela, maka doamu itu tidak didengar Tuhan. Buka bersama Mazmur 66 ayat 17 dan ayat yang ke-18. Ini firman Tuhan yang katakan, bukan saya yang katakan. Mazmur 66 ayat 17-18 baca bersama, 1, 2, 3. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Amin. Mau saudara doa puasa, mau saudara itu puasa 40 hari. Dengar baik-baik, kita semua yang pelayan Tuhan di gereja, seluruh jemaat, waktu kita menaikkan pujian di sini, sehebat apapun suaramu, biar kau latihan sudah pakai apa itu vibra apa segala macam. Maaf. Kalau kau nyanyi di sini dengan hati yang kotor, suaramu tuh tidak didengar Tuhan. Doamu itu tidak didengar Tuhan. Tuhan tidak mau mendengar. Daud berkata, saudara, aku ini sudah berseru kepada Tuhan, bahkan sekarang aku mau menaikkan pujian bagi Tuhan dari mulutku. Tapi sekiranya seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Apa itu niat jahat? Seringkali saudara, kita ini gak bisa lihat sesuatu di hati kita tuh yang tersimpan. Saya kasih contoh begini. Saya itu sering bantu orang, saudara. Ada satu orang lah saya sering bantu. Kalau dia gak bisa bayar utang, dia WA saya bayari. Dia masukin anaknya sekolah, uangnya gak cukup, dia WA saya tolong. Setiap bulan saya kasih dia uang untuk sembako. Tapi setiap kali saya ketemu orang yang kenal dia, gak 1-2 orang loh, banyak beberapa. Itu ngomong ke saya, dia itu jelek-jelekin kamu loh. Dan ini berapa orang loh yang ngomong. Hidup ini belum kejam kalau kau belum ketemu dengan orang yang nikmati uangmu tapi jelekin kamu di belakang. Kalau saudara cuma dijelekin temenmu, keluargamu yang saudara gak pernah tolong, apalagi musuhmu, sainganmu, rekan sekerjamu, itu biasa. Gak usah terlalu wow. Itu levelnya masih di bawah rata-rata. Karena memang semua manusia itu lebih suka lihat yang buruk dari hidup kita. Tapi kalau orang yang kita tolong, yang apa-apa minta tolongnya ke kita, yang dia nikmati uang kita untuk bayar utangnya, untuk bayar anaknya sekolah, untuk makannya,
terus dia jelekin kita. Nah, itu baru kau bisa bilang hidup ini kejam, bro. Amin. Itu sudah itu kasta tertinggi. Ya. Saya mendengar itu 1 kali, 2 kali, 3 kali. Yang terakhir orang itu bilang gini, kalau saya nggak mau tolong lagi orang kayak gitu. Ngapain kamu tolong terus dia? Nggak ada baik-baiknya. Dan saya dalam hati pun sepakat dan berkata, saya mau lihat kamu. Kalau saya nggak tolong kamu, kamu minta tolong ke siapa? Lihat saja pembalasanku. Itu sering terjadi di drama Indosiar dan film India. Jangan tertawa, tapi bukankah itu juga sering terjadi di hatimu? Jangan angkat tangan, saudara. Ngaku apa tidak? Ngaku kan? Saya mau lihat. Saudara, ketika saya berpikir begitu, lalu hati ini mulai tidak sejahtera. Alarmnya itu bunyi, saudara. Tiap hari saya tidak sejahtera. Dan saya sepertinya menantikan kesialan itu terjadi di hidupnya. Dan saya sepertinya menantikan dia akan WA saya dan ngomong, boleh nggak tolong saya? Lalu saya akan hapus chattingannya, saya blokir orangnya. Dengan alasan, biar hatiku tidak terganggu. Ya apa ya? Saya bilang tunggu saja, nggak tak tolong. Saya berhasil loh melakukan itu hampir sebulan. Tapi setiap malam hatiku itu tidak damai. Alarmnya itu bunyi, saudara. Tidak enak, nggak tenang saya. Lalu waktu terbaik untuk kita merenung itu adalah malam. Saudara kalau naik di tempat tidur malam, saudara ngapain? Yang ngorok, bu. Coba saudara, saya itu paling suka malam itu. Waktu saya udah sikat gigi, cuci kaki, cuci tangan, saya naik di tempat tidur, saya merenung sejenak loh. Hari ini tuh saya bisa melewati semua karena anugerah Tuhan. Lalu saya mulai cek apa yang tidak benar hari ini yang sudah saya lewati. Saya mau beresin itu di hadapan Tuhan. Tuhan itu sebenarnya memberi nasihat kepada kita. Tuhan itu sebenarnya mau menuntun hidup kita. Tapi kenapa banyak orang Kristen tidak mengalami tuntunan Tuhan? Karena kau tidak punya waktu untuk merenung dan membuka hati bagi suara Tuhan. Saya itu ketika suami saya mempersiapkan khotbah, dia bilang gini, Say, ternyata di Alkitab itu KBI enek yo. Semua ada ya di Alkitab ya. Terus saya bilang gini, hello, kemana aja selama ini? Saya bersyukur dia sekarang ditugaskan untuk bawakan firman. Dia mulai membedah firman. Baru dia tahu, ada ya ayat begini, ada ya ayat begini. Bapak Ibu, kenapa kau kalau ada masalah, kau tidak menemukan jalan keluar? Kenapa orang Kristen itu suka konseling? Orang yang tukang konseling itu fix tidak pernah baca Alkitab. Makanya saya sekarang tidak terima orang konseling. Bilang amin. Tidak usah konseling. Saya sekarang kalau orang mau konseling, saya bilang, baca itu Alkitab. Semua masalah hidupmu itu ada di Alkitab. Tapi bagaimana mungkin membaca saja aku sulit. Kau tidak pernah baca Alkitab. Makanya kau tidak tahu. Saya mau bilang sama saudara, tolong ya, sudah akhiri 2024, hari ini kau tidak baca Alkitab. Mulai besok bacalah Alkitab. Sebab Tuhan berbicara lewat firman yang kau baca, kau simpan di hatimu. Itu yang berbicara waktu kau mengalami masalah. Amin. Hei, Bapak Ibu, Alkitab bilang, kebenaran itu nanti akhir zaman akan diangkat loh. Dan apa yang akan menuntun kita? Hanya firman yang tersisa yang tinggal di hatimu. Kalau nggak ada firman, makanya Yesus bilang akhir zaman orang kudus makin kudus, orang jahat makin jahat. Kenapa? Karena hatinya jadi batu. Dia nggak bisa lagi dengar firman Tuhan. Daud bilang begini, ini ayat bagus sekali. Mazmur 66 ayat 17. Bukan, maaf saudara ya. Ini saya Mazmur 69. Sorry.
Ini saya banyak ayat kali ini ya. Semua ayat ini saya catat nih biar supaya jemaat di sini baca. Mazmur 16 ayat 7 sampai 8. Mazmur 16 ayat 7 sampai 8 kita baca sama-sama. Ini ayat bagus, saudara catat, saudara garis bawahi. Baca bersama Mazmur 16 ayat 7 8. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Wow, enggak saudara? Waktu hati nuranimu itu bersih, yang engkau penuhi di hatimu itu firman Tuhan. Waktu engkau ada masalah, Daud bilang, setiap malam Tuhan datang memberikan nasihat lewat hati nurani yang mengajari kita. Waktu saya mau tidur saya bilang, Tuhan, hatiku ini hari-hari itu tidak damai. Kenapa? Tuhan bilang, Tuhan ingetin saya, di hatimu ada yang jahat. Kau berharap orang itu mengalami kesialan dan WA kau dan minta tolong kau. Karena kau sudah hentikan semua pertolonganmu sama dia. Lalu Roh Kudus tuh bilang begini di hati saya. Kamu berbuat baik sama dia bukan karena dia baik. Kalau engkau berbuat baik sama orang yang baik kepadamu, apakah upahmu? Orang dunia pun melakukan hal yang sama. Tapi kalau kau berbuat baik sama orang yang jahat kepadamu, itu upahmu besar di sorga. Kau berbuat baik bukan karena dia baik, tapi memang karena kau mau melakukan kebenaran, kau mau melakukan kebaikan. Engkau berkenan di mataku. Saya nangis saudara. Dan saya bilang, Tuhan, ampuni hatiku ini jahat. Bapak Ibu, apa yang engkau taruh dalam hatimu? Jangan biarkan celah kecil, kepahitan, amarah, perkataan orang itu kau renungkan siang malam di hatimu. Sehingga hatimu itu penuh dengan yang kotor, sehingga ketika sesuatu terjadi yang keluar itu semua yang kotor. Tapi ketika kita membiarkan saudara, firman Tuhan menguasai hati kita. Tadi pagi suami saya bersaksi, saya itu berapa hari yang lalu datang ke satu restoran, karena kami membahas satu acara, dan saya diundang ke restoran itu sama yang punya restoran. Saya duduk, tas saya taruh di belakang. Mbaknya itu saya pesan jus, suami saya pesan jus, dia bawa jus 2 gelas, gelasnya itu tinggi. Yang satu dia waktu dia pegang jus 2 gelas, dia dari posisi belakang saya, di samping saya begini. Suami saya dia taruh di meja, yang ini di bakinya itu goyang saudara. Jus itu tumpah. Separuh ketumpahan di baju saya belakang, masuk sampai ke dalam semuanya, separuhnya masuk ke tas saya itu jus. Saya lihat tas saya sudah tergenang dengan jus. Kira-kira kalau saudara mengalami seperti itu, bagaimana reaksimu? Marah ya Pak? Iya, Bapak manusiawi banget. Yang lainnya cuma pura-pura aja, nggak mau ngomong, padahal sama aja. Ya, kalau saya belum bertobat, belum ngerti firman, saya berdiri langsung saya jambak rambutnya. Ya, kamu kerja pakai otak, ya toh? Tapi karena saya sudah dibaharui, ada firman lah di hati. Dulu waktu saya belum bisa mengendalikan hati, suasana hati, saya pasti akan berdiri dan ngomong, Mbak, kalau kerja hati-hati ya Mbak, matamu di mana? Ya toh? Nggak marah, nggak maki, cuma omongannya itu halus, matamu di mana? Itu pasti. Hari itu, bahkan teman-teman yang di sekeliling meja saya semua syok dan kaget Bapak Ibu, karena memang basah sasa. Saya berdiri, saya tadinya mau tegur mbaknya itu saudara. Tiba-tiba di hati saya ada suara yang bilang begini, kalau kamu jadi mbak itu, bagaimana perasaan? Tiba-tiba saya luluh hati saya. Saya merasa ada di posisinya dia. Saya berdiri, saya ambil tisu, saya lap, tas saya tumpah begini tuh jusnya tumpah semua. Teman saya berdiri, Mbak tahu ndak harga tasnya? Untung saya nggak pakai tas yang ratusan juta juga ya, karena bahaya orang tuh kalau pakai tas mahal nanti hatinya di situ. Saya bilang sama teman saya, nggak usah gitu Bu. Saya berdiri, saya lap, dia bilang Bu saya minta maaf ya Bu, nggak apa-apa Mbak, semua orang bisa salah. Lalu diajak saya ke dalam, Bu kita ke ruang VIP ya. Saya mau keringkan baju ibu pakai hair dryer, nanti saya pakai tisu basah.
Kami masuk sampai di dalam itu, dia cium tangan saya terus. Saya tahu saudara, berkecamuk pikirannya. Apalagi teman saya bilang begini, yang punya restoran sudah dekat kok. Itu saudara, itu pasti itu di pikirannya. Yang berkecamuk itu apa? Dia kehilangan pekerjaan. Habis itu dia nggak tahu mau gimana. Sampai di dalam tuh dia minta maaf, dia ciumi tangan saya bilang, enggak apa-apa mbak, enggak apa-apa. Ya sempet di dalam hati saya gini, aduh tasnya rusak ini. Tapi orang itu kalau kaya, tenang aja saudara. Jangan salah tepuk tangan ya. Nanti khotbah saya ini dipotong lagi. Lalu viral lagi, Bu Debbie ngaku-ngaku dia kaya. Memang saya kaya hati. Amin. Orang biar kaya harta, kalau enggak kaya hati, bahaya. Waktu saya berpikir gini, aduh tasnya rusak. Tiba-tiba di hati saya juga jawab, kalau rusak kan nanti ada gantinya. Itu orang kaya. Kaya hati namanya. Saya bilang sama dia, mbak, lain kali mbaknya hati-hati ya mbak. Kalau terjadi bukan sama saya mbak. Aduh saya nggak tahu, mbaknya mungkin kehilangan pekerjaan. Iya bu, maaf ya bu, iya. Anggap tidak ada apa-apa ya mbak, ini juga udah kering kok, enggak apa-apa. Yuk kita keluar. Bapak ibu, anak saya pernah cerita sama saya, mam, teman saya kasihan. Dia curhat sama anak saya. Dia bilang, gue lagi bete banget. Kenapa? Ini nyokap sama bokap gue kan mau cerai. Jadi gue stres banget. Sementara dia kerja jadi barista di salah satu kopi yang cukup terkenal. Lalu dalam keadaan dia stres menghadapi pergumulan kedua orang tuanya yang mau bercerai. Ada seorang ibu pesen kopi. Dan dia cuma salah ngasih takaran susu. Dan ibu itu ngamuk. Saya viralkan kamu. Ibu itu bikin catatan saudara di media sosial. Disebutin namanya, kafenya itu di daerah sini, nomor sekian. Tolong ya, ditegur karyawan model begini ini. Cuma salah campuran susu. Dan dia ditegur, saya nggak tahu waktu itu akhirnya dipecat atau tidak. Tapi saya dengar anak saya cerita, saya meneteskan air mata. Seringkali kita itu tidak bisa mencoba membayangkan. Saudara tahu kenapa saya nggak marah sama mbak itu? Karena tiba-tiba firman itu keluar dari hati saya yang berkata begini, apapun juga yang kamu ingin orang perbuat kepadamu, perbuatlah itu juga kepada mereka. Sebab Bapamu itu melihat. Kita seringkali tidak tahu pergumulan apa yang sedang orang alami. Kita seringkali nggak tahu betapa seringkali saya lihat banyak orang Kristen itu sombong. Belum kaya-kaya banget, udah sombong. Tapi di sini nggak ada yang ngaku. Ya, saya tuh loh naik lift, saudara. Saya tahu lah kamu kaya, tapi nggak usah bergaya gitu juga, keles. Karena napasmu itu nggak pakai charge. Sadar ya, kita ini napas masih pemberian Tuhan loh. Tuhan tahan saja kau nggak bernapas 1 menit, mati bener. Ya naik lift, saudara. Saya naik, ada bapak-bapak yang pencet lift mau ke lantai berapa bu, ke lantai ini. Makasih ya pak. Ngomong gitu kan saudara nggak rugi toh? Nggak rugi toh? Ada orang sok kaya masuk. Begitu masuk, lantai 18. Terus ngeliat di sekelilingnya. Saya mau tanya, robot ya? Sok banget, sok. Ya, maaf saudara ya. Yuk kita cek. Alkitab Yesus itu bilang saudara, hatimu itu berbendaharaan loh. Kalau hatimu itu banyak yang jahat, maka yang keluar itu juga jahat. Tapi kalau kau simpan banyak yang baik di hatimu, maka perbendaharaan hatimu itu juga yang keluar itu baik. Coba kita belajar menghargai orang lain. Apa yang kau ingin orang perbuat kepadamu, perbuatlah itu kepada orang lain. Ngomong terima kasih sama security, sama tukang lift yang ada di dalam lift, nggak usah loh. Saya tuh banyak saudara kalau masuk lift lihat model-model orang. Ya ada yang kayak kita ini najis banget dilihat sama dia. Ya, aduh ya kadang-kadang. Dan kebanyakan begitu orang Kristen loh. Tapi bukan orang Surabaya. Itu kayaknya pendatang. Kalau orang Surabaya semua sudah tobat. Kalau hati kita ini baik, coba kita lihat bersama Matius. Yesus bilang apa saudara? Ya Lukas pasal 6 ayat 45. Lukas pasal yang ke-6 ayat 45, firman Tuhan berkata di sana, baca sama-sama.
Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Kalau dalam hati kita itu banyak firman, kalau dalam hati kita ini kita sering dengar Tuhan ngomong bertobat, kita bertobat, punyalah hati yang lembut. Sebab hidupmu itu dimuliakan Tuhan tuh karena hati. Cuma Tuhan tuh lihat hatimu. Bapak Ibu, kita belajar dalam keluarga pun, coba suami jangan suka cepat menghakimi istri. Kalau istri itu mungkin sikapnya berubah, coba selami gitu. Sekali-sekali kita jangan bicara pakai mulut, tapi bicara pakai hati. Karena banyak orang itu punya rahasia-rahasia hati yang kadang saya sekarang banyak mencoba memahami anak saya. Kalau kita orang tua nggak pernah mencoba memahami anak, maka kita hanya menghakimi anak, kita marahin dia. Kita nggak tahu loh sebenarnya dalam hatinya dia lagi tertekan. Suami-suami kau terus menyalahkan istri, kau tidak pernah menyalami hati istrimu itu seperti apa. Ada bapak-bapak dia pulang marah-marah sama istrinya. Saya berangkat kantor, kamu pakai daster. Saya pulang, kamu masih pakai daster. Dia pergi, istrinya nyuci baju, istrinya nyetrika, istrinya nyapu. Kalau istrinya saya bilang ini, emang kamu Raffi Ahmad apa Atta Halilintar gitu? Yang boleh ngomong gitu cuma Raffi Ahmad, karena dia kasih istrinya 500 juta sebulan. Kerjaannya istrinya ke salon, bukan cuci baju. Hello bapak-bapak, please mengertilah istrimu. Sering kali ada hal-hal di hatinya yang dia tuh nggak bisa ngomong. Istri juga punya pergumulan dengan keluarga besarnya yang kadang kita juga nggak bisa ngomong, karena kita tahu kalau ngomong ke suami pasti marah. Apalagi kan itu urusan keluarga besar kita. Jadi sering kali istrimu tuh mungkin berubah sifat, ya karena dia punya sesuatu di hatinya yang kita nggak ngerti. Kadang juga ibu-ibu, lihatlah suamimu. Sering kali suamimu itu capek karena ada sesuatu di hatinya yang dia simpan. Dia juga nggak bisa keluarkan itu. Kepada anak kita, coba kita belajar. Supaya hidup ini saudara kita dengan hati yang bersih. Ya, kenapa banyak pertengkaran hari-hari ini, banyak perkelahian hari-hari ini. Saya mendengar banyak anak-anak yang suami istri bercerai, anaknya bilang, gua nih sekarang jadi rebutan orang tua gua. Gua makan di tempat mak gua, bapak gua marah. Gua makan di tempat bapak gua, mak gua marah. Ini orang tua setan begini nih. Kasihan anaknya saudara. Jadi korban dari keegoisan orang tuanya yang gak mau tuh jaga hati. Saya berdoa supaya kita semua, Yesus bilang, karena orang itu hatinya itu perbendaharaan. Mari hari ini kita buang semua yang buruk, kita buang semua yang tidak baik, supaya hidup kita ini bisa memancarkan sesuatu yang baik. Buka Yeremia 17 ayat 9 dan 10 saudara. Kalau Tuhan bicara di hati kita tidak dengar, Tuhan suruh bertobat kita tidak bertobat, lama-lama hati kita itu membatu. Kalau hati sudah membatu, nggak bisa dengar suara Tuhan lagi. Baca bersama, betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Dan siapa dapat mengetahuinya saudara? Tapi ayat 10 bilang, baca bersama ayat yang 10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin. Untuk apa? Memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan perbuatannya. Mari kita introspeksi diri. Siapa yang tahu hati kita? Saudara lihat kanan kirimu, coba beri senyum sama kanan kirimu. Yang saudara lihat senyum di mukanya, tapi saudara nggak tahu hatinya toh seperti apa? Saudara nggak bisa tahu kan? Sering kali orang tersenyum di mulut, namun hatinya sedang menangis. Kita nggak pernah tahu. Ya, karena itu marilah kita mulai dari hari ini belajar. Tuhan selidiki hatiku Tuhan. Apa yang ada dalam hatiku ini biar Tuhan yang tahu. Tuhanlah yang menyelidiki, Tuhan yang tolong aku. Siapa yang menyelidiki hati? Siapa yang tahu hati kita? Tuhan yang tahu. Karena itu Alkitab berkata, Tuhan melihat hati. Bapak Ibu, kita masuki tahun yang baru 2025 dengan hati yang baru. Waktu hati kita bersih, Tuhan menjawab doa-doa kita. Waktu hati kita bersih,
Tuhan memberkati hidup kita, keluarga kita, rumah tangga kita. I wanna thank you, God.